Flash mob. Jubah naga ini. Kaisar, jangan biarkan ibumu celaka. Cepat minum racun ini. Kamu yang menculik ibuku. Kamu. Singgasana, milik Pangeran Jinwang. Kamu. Aku meninggal karena kelelahan menulis naskah di malam hari. Lalu terlahir kembali sebagai kaisar yang menyamar sebagai pria. Aduh, tolong. Bukankah kaisar punya sekelompok pengawal rahasia? Mana mereka? HMPH. Ganteng banget. Dia adalah sepupu sang pemilik tubuh asli. Menteri yang ditakuti semua orang. Wali Raja Shen Qingcheng. Kaki besar ini harus aku pegang erat. Kakak Kaisar, kamu datang tepat waktu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah mati. Biasanya Kaisar sangat takut pada hamba. Kenapa hari ini begitu akrab? Kalau tidak akrab, nyawaku tidak akan selamat. Melindungi Kaisar adalah tugas hamba. Kaisar. Bagus sekali. Kakak Kaisar bijaksana dan perkasa. Bagaimana kalau melindungi hamba secara langsung? Melindungi Kaisar adalah tugas pengawal istana. Hamba tidak pantas campur tangan. Pengawal istana mana bisa menghadapi para menteri yang licik itu? Mereka memang tidak suka pemilik tubuh asli naik tahta. Apalagi sekarang aku ini, kaisar palsu yang menyamar sebagai pria. Kakak, kurang dari sehari. Pertama-tama faksi Pangeran Jing mengirim dayang untuk memberiku minum anggur beracun. Sekarang ada orang hitam yang mencoba membunuhku. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar akan mati. Kalau begitu Kaisar, harap beruntunglah. Kakak, apakah kamu akan membiarkan aku mati begitu saja? Baiklah. Kalau begitu aku akan menabrakkan diri sampai mati di sini hari ini dan pergi menemui ayah. Ayah. Aduh. Kakakku yang baik. Kakak yang bijaksana dan perkasa. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan aku mati begitu saja? Aduh, kepalaku. Aduh. Baginda bangunlah. Baginda. Pangeran Wali. Baginda adalah kaisar negara ini. Dia tidak boleh mati. Tidak apa-apa. Saya punya teknik akupunktur. 1 tusukan. Baginda pasti akan bangun. Aduh. Kakak, teknik tusukanmu hebat. Tusukan. Belum masuk aku sudah bangun. Teknik yang hebat. Kalau Baginda sudah baik-baik saja, saya akan mundur dulu. Tidak. Baginda ada perlu apa? Aku ini ketakutan. Kepalaku pusing sekali. Jika Anda bisa tinggal menemani saya tidak akan takut lagi. Kaisar memiliki ribuan selir di istana. Mengapa perlu saya menemani? Kaisar, saatnya memilih papan nama. Saya baru saja diserang. Anda malah menyuruh saya memilih papan nama. Jadilah manusia yang baik.
Kaisar ini semua adalah aturan. Untuk memperluas keturunan Yao. Adalah misi Kaisar. Jika orang tahu saya perempuan, pasti kepala saya akan pindah tempat. Tampaknya malam ini saya dipaksa untuk bertindak keras, tapi saya tidak menyukai mereka. Maka adakan pemilihan selir. Saya suka. Seperti kakak laki-laki saya, pria yang tinggi besar dan gagah. Mundur. Ya, Kaisar tahu apa yang Anda katakan. Saya. Tidak. Maksud saya ingin menjadi seperti kakak laki-laki saya, pria yang tinggi besar dan gagah, terlalu gugup sampai salah bicara. Kaisar adalah penguasa negara. Setiap kata dan tindakan mewakili Yao. Begini tidak pantas. Saya tahu. Anda meremehkan saya. Jika ayah masih hidup, saya tidak akan diperlakukan seperti ini. Untungnya saya memiliki ingatan pemilik asli. Tahu bahwa Kaisar sebelumnya meninggalkan sebuah dekrit untuk Shen Qingcheng membantu saya. Saya bisa melindungi Anda secara pribadi. Tapi saya punya satu syarat. Apa? Malam ini Anda harus menghadiri pesta musim gugur. Setiap kali tuan rumah menghadiri pesta istana, dia selalu dibunuh. Dan aku baru saja datang ke sini. Aku tidak mengerti apa-apa. Bagaimana jika di depan para menteri, aku terbukti sebagai palsu yang menyamar sebagai pria? Ah, tidak. Jika pergi nyawaku tidak akan selamat. Aku tidak. Maka aku akan pergi. Aku tidak. Aku akan pergi. Aku akan pergi, tidak bisakah? Dan juga, jika di masa depan kamu menggunakan wasiat Kaisar terdahulu untuk mengancamku, aku tidak akan peduli lagi padamu. Bukankah ini sudah peduli? Apa yang kamu bisikan? Kakak jalan pelan-pelan. Sampai jumpa malam ini. Ini. Selesai. Meskipun Shen Qingchen bisa menyelamatkan nyawaku, tapi jika identitasku sebagai perempuan terbongkar, bukankah aku tetap akan mati? Tidak. Aku harus belajar dari Hua M. Yulan, membalut dada dengan kain. Makanan Kaisar ini terlalu enak. 100 kali lebih enak dari makanan kantor. Kakak, jangan sungkan. Makan. Aduh, kalian semua makan. Banjir di selatan. Kemarau di udara. Bencana alam dan masalah manusia terus. Yang mulia masih bisa makan. Tapi kami para menteri tidak bisa makan. Menteri Huang. Kamu sangat berani. Membicarakan Kaisar dengan sembarangan. Berapa kepala yang kamu miliki untuk dipenggal? Untuk membela rakyat jelata. Aku rela mati untuk memberikan nasihat. Aku hanya ingin bertanya pada Yang Mulia. Berapa banyak rakyat jelata yang harus mati? Baru bisa membangunkan nuranimu. Aku baru saja datang ke sini. Dari mana aku tahu soal ini? Uang ini ingat dana bantuan bencana. Sudah disalurkan. Para korban juga sudah ditangani dengan baik. Di tengah bencana besar ini, kalian tidak berdiri di sisi Kaisar. Sekarang, apakah kalian ingin memberontak? Kami bersalah. Kami tidak berani. Jika bencana ini adalah ulah Kaisar. Konyol. Kamu bilang ini bencana alam. Mengapa itu ulah Kaisar? Karena yang duduk di tahta sekarang adalah seorang perempuan. APA. Membuat marah kehendak langit. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku ini perempuan? Perdana Menteri Jiang. Jangan kira karena kamu adalah pejabat 3 dinasti, aku tidak berani menghukummu atas fitnahmu. Perdana Menteri Zhang Tidak berbohong. Ini adalah kehendak langit. Rakyat sudah melihatnya. Dari mana datangnya kehendak? Panggil orang.
Bawa batu prasasti itu ke sini. Ayam betina berkokok di Pejai Hari. Langit murka. Perdana Menteri Jiang, apa ini? Uang pemerintah. Baru-baru ini gunung yang di pinggir kota dilanda hujan deras. Batu-batu gunung Ronta. Batu prasasti ini terbawa oleh banjir lumpur. Penduduk di kaki gunung melihatnya sendiri. Tidak heran sejak kecil Kaisar tidak mau berenang bersama kami bertiga. Ternyata dia perempuan. Tidak heran sejak Kaisar naik tahta. Bencana alam dan malapetaka terus terjadi. Ternyata menyembunyikan identitas. Membuat langit marah. Langit benar-benar ingin menghancurkan dinasti Youo kita. Omong kosong. Bukankah ini hanya sebuah batu prasasti? Saya bisa menyuruh orang membuat 10 atau 8 batu dengan mudah. Sangat mudah. Jika Kaisar tidak mengakui wahyu di batu prasasti ini, lalu bagaimana penjelasannya? Mei Lan Juju. Keempat selir ini, sejak masuk ke istana, tidak pernah dijamah oleh Kaisar. Mengapa demikian? Itu karena saya ingin menjadi kaisar yang bijaksana. Jadi saya tidak mendekati wanita. Kakak. Benarkan. Pangeran Perwilian. Anda sebagai dewa perang dinasti Youo, putra tertua pangeran tua, keponakan Kaisar sebelumnya. Sekarang, keselamatan dinasti Youo ada di tangan Anda. Bagaimana Anda memutuskan masalah ini? Kakak. Anda akan percaya pada saya kan? Sial-sial, dia pasti akan berpihak pada para menteri. Langit akan menghancurkan saya. Bukan saya yang dihukum. Pangeran Perwilian, apa yang Anda lakukan? Batu prasasti sudah hancur. Siapa yang berani bergosip lagi? Jangan salahkan saya tidak mempertimbangkan persahabatan. Ini adalah kehendak langit. Anda benar-benar. Kehendak langit pun bagaimana? Kaisar sebelumnya menyerahkan tahta kepada Kaisar. Kaisar adalah langit dinasti Youo. Siapapun tidak boleh meragukannya. Termasuk Anda. Dia benar-benar memilih untuk percaya pada saya. Bahkan menghancurkan batu prasasti. Sungguh keren. Bagus Pangeran Perwalian. Anda benar-benar membawa pedang di pesta musim gugur Kaisar. Apakah Anda punya niat buruk terhadap Kaisar? Ini adalah izin khusus saya untuk kakak. Kakak tidak seperti kalian. Dia tidak akan pernah mengkhianati saya. Kaisar begitu percaya pada saya. Kakak, jangan merusak suasana saya seperti ini. Waduh. Yang mulia mohon tenang dengan Pangeran Wali. Perdana Menteri Jiang ini adalah pejabat senior selama 3 dinasti. Tapi izinkan hamba berkata. Meskipun Yang Mulia menghancurkan prasasti malam ini, tidak akan bisa menutup mulut rakyat ibu kota. Benar. Apakah Yang Mulia akan membunuh kami semua? Benar-benar. Apa saran dari Pangeran Ping? Hamba memang punya cara. Untuk menutup mulut rakyat. Oh, Yang Mulia Chen. Apa cara baiknya untuk membuktikan kepada Kaisar? Yaitu Kaisar melepas pakaian untuk membuktikan diri. Apa? Cara ini sangat bagus. Bagaimana menurut Kaisar? Laki-laki atau perempuan? Melepas pakaian, secara alami jelas terlihat. Cara ini tinggi. Melepas jubah naga. Lalu bagaimana hamba menjelaskan? Dada hamba tidak mungkin dikatakan sebagai rompi anti peluru. Hamba adalah penguasa negara. Tubuh naga ini, apakah bisa dilihat oleh kalian semua? Hamba tidak bisa melihat. Atau Kaisar tidak berani menunjukkan kepada hamba. Jika Kaisar adalah putra naga sejati. Terus terang. Apa yang tidak bisa ditunjukkan? Apakah Kaisar benar-benar perempuan? Perempuan berkuasa. Tidak heran langit murka. Warisan ratusan tahun dinasti Youo. Apakah akan hancur di tangan Kaisar baru? Kakak Kaisar, apa yang harus hamba lakukan? Kaisar selalu bertanya kepada Pangeran Wali. Wahai hamba yang bodoh. Singgasana naga ini, siapa sebenarnya yang akan duduk di atasnya sekarang? Berani sekali. Apakah Jiangxi yang bermaksud menjerumuskan kakak Kaisar ke dalam ketidakadilan? Bukankah ini hanya ingin membuat Kaisar melepas pakaian untuk membuktikan Kaisar akan melepasnya? Dia demi melindungi raja ini, bahkan berani menentang Perdana Menteri Jiang, dan bersedia melepas pakaian di depan umum. Shen Qingchen, aku sudah membantumu sekali. Sekarang giliranmu menarikku. Kamu adalah Raja Besar Youo. Apa yang tidak kamu inginkan? Tidak ada yang bisa memaksamu. Kakak Kaisar. Hari ini kalian berani memaksa Kaisar melepas jubah naga. Besok apalagi yang akan kalian lakukan?
Siapa yang berani menodai tubuh naga? Raja ini akan menggunakan belati ini untuk mencongkel matanya sendiri. Raja Wali, tenanglah. Ini kesalahan hamba. Terlalu percaya pada rumor. Kaisar, maafkanlah. Baik, sudahlah. Hari ini Kaisar melihat wajah kakak Kaisar. Akan membiarkan kalian pergi. Di masa depan, siapa yang berani bergosip lagi? Kaisar akan menghukum kalian 50 pukulan. Terima kasih Kaisar, terima kasih Kaisar. Bagaimana? Sekarang Kaisar sudah terlihat seperti Kaisar kan? Rubah yang pura-pura kuat. Kakak Kaisar, kamu makan. Raja ini punya tangan sendiri. Hehe. Satu lagi. Kaisar anjing, serahkan nyawamu. Tidak mungkin. Lagi-lagi. Serahkan nyawamu. Bersembunyi. Baik. Aduh. Jinwang, cepat lindungi saya. Cepat. Jangan. Aduh, ya ampun. Pingwang, tolong aku. Tolong ya. Semoga kamu beruntung. Jangan. Aduh. Chenwang, kamu benar-benar kejam. Ya ampun. Selesai. Barbecue. Bagaimana kamu tahu tentang barbeque? Aduh. Kakak. Sudah, tidak apa-apa. Saya akan membawamu kembali ke kamar. Jika tidak ada kakak malam ini, saya pasti akan bertemu Yan Wang. Jangan ngomong sembarangan. Apakah tadi bukan halusinasi? Dia benar-benar juga datang dari masa depan. Kakak, hati-hati. Hidup bisa memenangkan kepercayaan. Semua kepercayaan mungkin bisa kembali ke masa muda. Bagaimanapun juga berharga. Selesai. Identitas anak perempuan terbongkar. Kali ini pasti mati. Apakah dia tidak menyadari? Saya perempuan ingin membunuh saya. Jangan bunuh saya. Saya. Kaisar, jangan takut. Si pembunuh sudah mati. Kaisar, apakah terluka? Biarkan saya melihat. Saya baik-baik saja. Lalu kenapa Anda memegang dada? Ini. Saya bukan karena takut. Semua orang akan dihukum karena merusak tubuh naga. Saya menutupi sedikit. Kaisar ini, cepat panggil tabib. Tidak perlu memanggil tabib. Tidak. Aduh, apa itu? Semua pembunuh sudah dihukum. Kaisar terluka. Tidak membiarkan kami memeriksa. Juga tidak memanggil tabib. Mau pergi kemana? Kami peduli pada Kaisar. Kaisar begitu menolak. Mengkingka. Ingin menyembunyikan sesuatu. Saya. Kakak Kaisar. Kaisar tidak membiarkan hamba mati. Hamba malah ingin mati. Apakah kalian ingin berbaris? Biarkan saya mencongkel mata. Pergi. Aduh. Kaisar. Aduh. Chenwang menikam Kaisar di depan umum. Tangkap dia. Aduh. Bukan saya. Barbeque. Selesai. Barbecue sudah. Bagaimana kamu tahu barbeque? Barbecue. Aduh. Lepaskan dia. Apa maksud Kaisar ini? Chenwang mencoba membunuh Kaisar di depan umum. Mungkin pembunuhan malam ini adalah rencananya. Tidak aku. Hei. Bangun.
akhirnya bertemu dengan teman seperjalanan waktu. Dia tidak boleh mati seperti ini. Kakak kedua. Cepat, cepat panggil orang. Bawa Chen Wang ke kamar tidurku. Panggil tabib. Aduh. Kakak Kaisar. Kaisar. Jangan lupa, 3 kakakmu itu semua ingin membunuhmu. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Chen Wang. Sepertinya Kaisar menginginkan aku yang melakukannya untukmu. Jangan, kakak Kaisar. Kakak bijaksana, ini pasti sebuah kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak ingin melihat lagi kematian keluarga. Dia sangat takut mati, tapi berani melindungiku dari pembunuh dan tidak tega membunuh Chen Wang. Meskipun bodoh, tapi juga bodoh yang baik hati. Sementara, aku akan melindunginya lagi. Sudahlah, Kaisar baik hati. Memikirkan keluarga. Kali ini, aku akan membiarkan Chen Wang pergi. Apa masih diam? Cepat bawa Chen Wang ke kamar tidurku. Panggil tabib cepat. Cepat. Bawa Chen Wang ke istana. Gak tahu terima kasih. Aku ingin lihat. Kamu mau ngapain sih? Semua mundur. Di langit ada 5 kata. Itu bukan masalah. Anggur istana. 180 secangkir. Wahai keluarga. Sakit. Maaf. Maaf, aku terlalu tegang. Aku lupa. Mari kita cari cara untuk kembali. Jangan pikirkan lagi. Sudah aku coba. Sembahyang dan berdoa. Melakukan ritual. Gantung diri dan potong pergelangan tangan juga tidak ada gunanya. Benar-benar tidak bisa kembali ya. Apakah ada kemungkinan bunuh diri tidak bisa? Harus dibunuh. Ngapain? Lagian kamu sudah terluka. Satu tebasan ini pasti bisa membunuhmu. Sakit, sakit, sakit. Curungkin pisau ITU. Sakit ya? Kalau kamu membunuhku, bagaimana kamu tahu? Aku kembali atau tidak ya? Benar juga. Kamu bunuh aku. Ayo, bunuh aku, bunuh aku. Aku takut sakit kamu. Cepatlah. Cepat dan tegas. Ayo. Ini kamu yang bodoh atau aku? Kalau aku membunuhmu, aku masih bisa hidup enggak? Lagian, aku masih menunggu untuk menggunakan pengetahuan sekarang. Di luar sana untuk jadi kaya. Benar juga. Aku ini kaisar. Setiap hari selalu khawatir. Kamu tidak ingin jadi Chen Wang. Aku juga nggak mau jadi kaisar. Yuk kita kabur bareng. Loh Hilaya. Di istana ini, nggak semudah itu buat masuk. Atau pergi senaknya. Kita harus mikirin ini pelan-pelan. Kaisar kayak gue mau keluar istana emang ribet. Tapi lo beda. Gimana kalau gini? Gue yang bayar. Lo yang ngurus. Kita bikin sesuatu yang gede. Otak lo kecil tapi cerdas ya. Oke deh kita setuju aja. Kaisar kayak lo. Kok jadi kayak cewek. Kulitnya halus banget. Kalian ngapain? Chen Wang, jangan-jangan mau bunuh kaisar lagi. Salah paham. Salah paham besar nih. Aku masih ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Lo jaga diri deh. Lo nggak punya hati. Nyawa lebih penting. Ketemu di luar. Chen Wang nggak mau bunuh aku. Aku tadi lihat dia pegang pisau. Ditempelin di leher lo. Kakak, tadi ngintip dari luar ya. Aku nggak bakal ngintip. Ngintip ya ngintip. Aku juga nggak bakal ngetawain. Chen Wang itu banyak akal. Kalau kaisar nggak mau cepat mati, jauhin dia. Nggak bisa dong.
Aku masih mau kerja sama dia, bukan? Kakak, Chen Wang itu orang dekat aku. Orang dekat lo. Kayaknya Kaisar udah nemuin orang lain buat bantu. Aku balik ke perbatasan aja. Jangan-jangan. Yang hamba inginkan hanya kakak laki-laki identitas hamba sebagai kaisar yang menyamar sebagai pria. Selama 1 hari belum terbebas, kamu bisa menyelamatkan nyawa hamba. Kaki besar ini, hamba tidak bisa melepaskannya 1 hari pun. Kalau hamba bilang, demi keselamatan Kaisar, kedepannya Kaisar tidak boleh bertemu dengan Chen Wang sendirian. Baik, kamu melarang hamba bertemu. Hamba akan diam-diam bertemu juga. Ini menyangkut masa depan hamba. Tidak melihat hamba. Selama keluar dari gerbang istana ini, hamba bisa keluar istana dengan lancar. Hamba pernah melihat Tuan. Kaisar ini sedang main apa ya? Wali Raja, Anda salah mengenali. Tapi hamba melihat Anda. Wajah dan postur tubuhnya persis seperti Kaisar. Bagaimana mungkin hamba bisa sama dengan kaisar yang tinggi besar gagah dan tampan? Postur tubuhnya sama. Jari-jari yang panjang. Juga sangat mirip dengan Kaisar. Bagaimana kalau Anda angkat kepala? Biar hamba lihat baik-baik. Jangan. Hamba ini jelek sejak lahir. Takut menyinggung Wali Raja. Jangan deh, kalau ketahuan. Hari ini hamba tidak bisa keluar istana. Bagaimana ini? Berhenti. Tolong kakak laki-laki hamba. Hamba tidak bisa berenang. Tidak mau berpura-pura lagi. Tidak mau hamba tidak mau lagi. Tolong hamba naik. Kedalaman airnya tidak sampai 3 kaki. Tidak akan tenggelam. Cepat naik. Jangan sampai kedinginan. Ternyata dangkal sekali ya. Hamba tiba-tiba merasa air di kolam ini cukup nyaman. Ini ingin bermain lebih lama. Kakak, jika ada urusan kembalilah dulu. Membeku seperti ini masih nyaman. Jika Kaisar ingin bermain, bermainlah terus di istana. Naik. Ya ampun, itu ikat pinggangku. Apa ini? Jangan. Apa sebenarnya kain ini? Mengapa Kaisar begitu gugup? Apa yang kau lakukan? Kakak, Apa ini? ini adalah penemuan baru. Sarung mandi multifungsi. Dia tidak hanya bisa untuk mandi, tapi juga bisa untuk melawan penjahat. Bukankah cuacanya bagus? Jadi saya pikir untuk mencari kolam, untuk mencoba efeknya. Efek apa? Apakah Kaisar perlu memakai baju Kasim dan berkeliaran di istana untuk mencobanya? Ataukah ini hanya alasan untuk menipuku? Saya akan kembali ke istana untuk mencoba efeknya. Sial-sial, semakin banyak yang jatuh. Istana ada di sana. Shen Qingchen, kau tidak lihat. Apa sebenarnya kain ini? Kakak, jika saya benar-benar seorang wanita, apa yang akan kau lakukan? Tahukah kau akibatnya mengacaukan pemerintahan? Lihatlah situasinya. Jika Shen Qingchen tahu saya wanita, dia pasti akan membunuhku sendiri. Wali negara. Pengawal dari kediamanmu mengirim pesan. Ada urusan yang memanggilmu kembali. Kakak laki-laki ada urusan di rumah. Kalau begitu, cepatlah pergi urus. Urusan penting lebih utama. Kenapa tadi Kaisar bertanya pada hamba? Aku hanya bercanda. Lebih baik cepat kembali ke istirahat di istana, agar tidak masuk angin. Baik. Untunglah Kasim datang tepat waktu. Untung. Tidak bisa. Aku harus segera keluar dari istana. Tidak bisa. Makan dan minum yang enak. Jaga baik-baik ya. Wah, dari mana datangnya pemuda ini? Tampan sekali. Itu. Aku mencari seseorang. Orang? Permisi. Apakah ada yang bernama Tuan Lian di sini? Tuan Lian. Di sini. Semuanya Tuan Lian. Semuanya. Ya. Kamu. Aku ini. Kakak kedua. Kenapa kamu menarik-narik? Tuan. Apa yang terjadi ini? Aduh. Tuan duduklah.
Bukan, apa yang terjadi ini? Tuan makan lah sesuatu. Aku tidak makan, kamu saja yang Kamu makan. makan. Aku tidak makan. Tuan minumlah sedikit anggur. Baik, tidak minum, tidak minum. Minumlah sedikit. Aku tidak minum. Jauh-jauh dariku. Lihat kamu begitu. Bisakah kamu sedikit lebih berguna? Ini tempat apa? Tempat eksklusif. Tempat buang-buang uang. Aku, pria brengsek. Aku baik. Aku susah payah kabur dari istana. Temanin kamu bersenang-senang. Katanya mau bangun usaha bareng. Aku juga baru balik dari zaman dulu. Jadi pangeran, harus belajar nikmati hidup. Jangan malu-malu, Tuan. Jauh-jauh dariku. Aku nggak suka cewek cantik. Oh. Mengerti. Nyonya mengerti. Bukan, kamu ngerti apa? Sudah minum dulu. Aku pergi. Sudah. Aku jujur aja ya. Sebenarnya, aku mau ambil alih tempat ini. Dapetin uang pertama. Ini. Kamu orang modern. Kok mikir kerjaan kayak gini? Kerjaan nggak jelas. Siapa bilang aku mau kerja di sini? Aku kasih tahu ya. Toko ini ada di lokasi tersibuk di ibu kota. Dan aku udah survei. Jumlah pengunjung dari pagi sampai malam. Banyak banget. Buka toilet umum aja. Pasti untung gede. Beneran. Aku bawang piwet APA. Oke udah aku cari. Kita bilang dari barat. Dan kita cuma terima. Cuma 10 meja sehari. Pas buka nanti. Aku akan memanggil semua orang di untuk berbaris. Agar tamu asli tidak bisa masuk. Menggoda selera mereka. Biarkan orang-orang kuno ini melihat. Apa itu pemasaran kelaparan? Ini. Lumayan menarik. Tentu saja. Aku adalah direktur pemasaran dengan gaji jutaan per tahun. Ngomong-ngomong. Bukankah kamu dulu pernah jadi penulis naskah? Iya. Nancy, kamu tulis 2 cerita lagi. Saat waktu makan, kita akan mengundang beberapa grup opera untuk tampil. Dan aku sudah melakukan survei. Di seluruh kota kerajaan tidak ada tempat lain. Hanya tempat kita yang punya. Menurutmu ini bisa berhasil? Bisa, sangat bisa. Mana si Nyonya Rumah? Cepat panggil si Nyonya Rumah. Nyonya Rumah. Tunggu. Idealnya sangat indah. Kenyataannya sangat keras. Katanya untuk mengambil alih toko ini. Setidaknya butuh. Dia gila ya? Kenapa dia tidak merampok saja? Tidak bisa, harus cari cara yang cerdik. Tuan muda. Orang yang Tuan minta sudah kubawa. Tuan Yuda, biar aku melayani Tuan dengan baik. Jangan bergerak. Mundur. Tuan muda mundur-mundur. Mundur. Tuan Yuda. Pergi sana kamu. Aduh. Berhenti. Berani-beraninya memukul orang. Dia itu bintang kita. Kalau rusak kamu harus ganti 100.000 tael perak. Kamu bawa barang jelek ini. Membuatku jijik. Lalu mau minta uangku. Kalian ini toko penipu. Yakin gak aku lapor ke pemerintah buat sampai tutup? Wah. Tutup aku. Tahu nggak siapa yang jagain sini? Itu kakak kaisar sekarang. Jinwang, masih mau lapor ke pemerintah. Aku rasa kamu itu kayak cari mati di jamban. Toko ini punya kakak. Kok kamu nggak cek dulu? Nggak tahu. Kalau tahu pasti nggak datang. Ya ampun, masih ngomong gaji setahun sejuta. Latar belakang aja nggak dicek. Udah deh. Lari aja. Mau lari nggak gampang. Minggir sana. Ayo, ada yang mau rusuh di sini. Mau bikin onar di sini. 5 jagoan. Kasih mereka pelajaran. Siapa yang berani? Dah, akhirnya kamu datang. Rusuh di tempatku. Masih berani cari orang buat mukul aku. Ganteng banget. Raja Wali datang. Kita buruan lari. Tuan, hamba salah. Jangan panah hamba nggak berani lagi. Wah, tadi kamu sombongnya mana? Masih mau cari orang buat marahin aku? Bilang ya, kakakku. Itu Raja Wali yang kuasanya besar. Wali kota. Jinwang itu siapa sih? Aku di sampingmu belum setengah hari. Kamu sudah pergi ke tempat kotor seperti ini dan mencari pria tidak jelas. Kak, dengarkan aku. Jelaskan, apa yang kamu janjikan padaku? Ketemu diam-diam dengan Lian Qingpei dan memanggil pria semuanya harus mati. Untuk bertahan hidup harus bertindak tegas. Aku mencari pria. Bukan karena ada hubungannya dengan kakak. Ada hubungannya denganku. Karena aku mengagumi kakak.
Kamu tahu apa yang kamu katakan? Hanya dengan ini, dia akan mengabaikan. Aku ketemu diam-diam dengan Lian Qingpei. Sekali lagi, aku bilang aku mengagumi kakak, tapi kakak begitu tinggi. Aku tidak berani bermimpi, jadi aku memanggil pria. Gila. Ayo pulang denganku. Kak kedua cepat tangkap dia, tangkap dia. Kakak Kaisar. Aduh kakak Kaisar. Kakak Kaisar jangan marah. Bagaimana aku berani marah pada Kaisar? Kaisar keluar istri diam-diam untuk Chen Wang dan mengabaikan perkataanku. Kedepannya, biarkan Chen Wang membantu saja. Jangan. Aku keluar istana bukan untuk Chen Wang, hanya karena terlalu bosan di istana. Ketemu Chen Wang hanya kebetulan. Aku hanya mau kakak yang membantu, yang lain tidak perlu. Jangan-jangan, kakak Kaisar salah-salah. Kakak Kaisar jangan tinggalkan aku. Aku ke depannya pasti akan mendengarkanmu. Lepaskan. Berhenti. Malam ini Kaisar harus memilih papan nama. Kembali ke Wali Raja. Menurut kebiasaan malam ini Kaisar harus memilih papan nama. Aku tidak akan memilih pergi. Bahkan hal kecil seperti ini tidak mendengarkan aku. Bagaimana bisa mendengarkan aku di masa depan? Aku lebih baik melepaskan jabatan Wali Raja ini. Tidak. Aku tidak bisa melanggar perintah mendiang Kaisar. Lagi pula, kakak tega meninggalkan aku. Kaisar ada Chen Wang di sampingnya. Apa yang membuatku tidak tega? Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Kakak bilang begitu karena melihat aku dekat dengan Chen Wang. Iri ya? Omong kosong. Kaisar jangan bicara yang tidak-tidak. Jika tidak ingin aku melepaskan jabatan Wali Raja ini, maka lakukanlah tugasmu dengan baik. Kaisar pilihlah papan nama. Bagaimana caranya agar tidak memilih papan nama ini? Aku akan memilih. Kaisar berkali-kali menolak tidur bersama. Apakah benar-benar suka pria? Sebagai seorang kaisar, aku tidak boleh membiarkannya tersesat. Kaisar ingin membalik papan nama. Aku menolak tidur bersama. Aku hanya terpeleset. Ini Mei Fei dan Lan Fei. Hamba akan menyampaikan perintah agar kedua selir datang tidur bersama. Perkataan Kaisar tidak bisa diubah. Kaisar harus menepati janji. Kenapa kamu membawa dua sekaligus? Mei Fei dan Lan Fei tidak akur. Apakah aku masih bisa melihat matahari besok? Selir memberi salam kepada Kaisar. Silakan bangun kedua selirku. Terima kasih Kaisar. Sudah membawa makanannya. Bagus. Lihat bagaimana aku membuat kalian semua mabuk. Kaisar, ini adalah sup goji dan rusa muda yang hamba buat sendiri untuk Yang Mulia. Cobalah. Kaisar, ini adalah sup iga dan ginjal babi yang hamba rebus untuk Yang Mulia. Coba yang hamba buat dulu. Yang Mulia minum yang hamba buat. Hamba akan menyuapi Yang Mulia. Ada rusa muda, ada ginjal babi. Dua wanita ini ingin membuatku mati. Aku tidak berani makan apa yang mereka bawa. Jangan-jangan ada obat di dalamnya. Letakkan semuanya. Kita minum dulu. Hamba akan menuangkan untuk Yang Mulia. Yang Mulia, hamba akan menyuapi Anda. Yang Mulia, sepertinya ada bayangan di sana. Bayangan apa? Jangan menakut-nakuti aku. Mungkin hamba salah lihat. Yang Mulia, minumlah. Mari hamba akan menyuapi Anda. Yang Mulia. Yang Mulia, minum yang hamba buat. Hamba akan menyuapi Yang Mulia. Yang Mulia. Selir-selirku ternyata kuat minum. Jangan hanya aku yang minum. Selir-selirku juga minum. Mari aku akan menyuapimu. Selir minumlah. Ayo, ayo, ayo. Aduh. Mari lanjutkan. Minum. Ayo. Jangan sampai tumpah.
Haha, Yang Mulia, apa yang terjadi? Aku tidak minum banyak. Kenapa panas sekali? aduh, Mei Fei memang tidak bisa minum alkohol. Hah, sudah mabuk begitu saja. Kaisar, biarkan hamba membantu Kaisar tidur. Jangan-jangan. Kaisar, apa yang terjadi? Kaisar sudah mabuk. Kaisar, biarkan hamba membantu. Kaisar mabuk dan tidak nyaman. Hamba, segera membuat Kaisar merasa nyaman. Jangan. Sakit. Kaisar, Kaisar suka bermain yang menegangkan. Kaisar bisa langsung bilang, hamba akan menemani. Kaisar, mari kita ke tempat tidur. Bermain bola tidak bisa. Jika terus begini, dia pasti akan tahu aku perempuan. Aku harus lepas dari wanita menakutkan ini. Ah, Orang-orang kemarilah. Kaisar, Kaisar. Jangan Kaisar, apa yang terjadi di sini? Panggil Chen Wang ke istana. Cepat-cepat. Kamu. Bawa Mei Lanfei kembali ke istana. Panggil tabib. Ya, Kakak kedua. Jangan panggil tabib. Aduh, Kakak kedua. Semua mundur, tutup pintu. aku sangat tidak nyaman. Aku sangat panas, tidak bisa. Apakah aku akan mati? Aduh. Ayo ke tempat tidur. Obat cinta. Terkena obat cinta. Tidak perlu mencari Mei Lanfei untuk penawar. Pergi cari Chen Wang. Lian Qingjian kamu. Aduh, panas. Aku hampir mati kepanasan. Jangan bikin ribut di hadapanku. Aku akan pergi cari selir bambu. Datang untuk menyembuhkan Jangan. racunmu. Kakak kedua. Buka matamu dan lihat. Siapa aku ini? Kakak Kaisar, cepat selamatkan aku. Aku hampir mati. Aku tidak bisa menyelamatkan Kaisar. Kaisar terkena obat birahi. Hanya dengan selirmu. Berhubungan badan baru bisa menyelamatkanmu. Tidak. Tidak ada cara lain. Tidak. Mereka tidak bisa menyelamatkanku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Berisik. Sepertinya aku harus membuat Kaisar sadar. Tidak boleh. Kamu lepaskan aku. Kamu mau apa? Kakak Kaisar aku. Ah, jangan. Tidak, jangan. Kaisar. Kakak Kaisar aku. Kakak Kaisar. Kakak Kaisar, kamu mau apa? Kakak Kaisar, jangan. Ah, jangan. Kakak Kaisar. Aku sangat tidak nyaman. Kakak Kaisar, tapi aku benar-benar tidak nyaman. Sudah, jangan berteriak begitu keras. Orang lain akan mengira aku melakukan apa pada Kaisar. Kakak Kaisar. Sudah.
Lian Qingjian kamu. Kakak Kaisar, aku sangat mengantuk. Sepertinya efek obat ini tidak seberapa, cepat sekali tertidur. Kakak Kaisar, panas. Kakak Kaisar, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Baik. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku. Apakah aku juga kerasukan? Kaisar, kita harus mandi. Kaisar. Apa kau tidak peduli nyawamu? Astaga, sialan. Astaga. Pelecehan. Cepat panggil orang. Diam. Pelecehan. Siapa yang kemarin menarik tanganku dan tidak mau melepaskannya? Aku. Selain kamu siapa lagi? Kenapa? Mungkin Kaisar. Lupa apa yang terjadi tadi malam. Tadi malam, mana jubah kerajaanku? Apa dia tahu aku perempuan? Apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak bisa mengingatnya. Kakak Kaisar, aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi tadi malam antara kita. Kakak Kaisar, kemarin apakah melakukan sesuatu yang tidak pantas padamu? Tidak hanya tidak pantas, tapi juga menganggapku sebagai Chen Wang. Dan bahkan ingin. Jangan bilang. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sekalipun aku melakukan sesuatu padamu Kakak Kaisar, itu karena kamu adalah Kakak Kaisar, bukan orang lain. Kakak Kaisar, mulutmu ini bagaimana? Habislah, sepertinya memang aku yang melakukannya. Aku mati. Lian Qingjian, berani kau menghancurkan reputasiku. Matilah. Lian Qingjian. Kau ternyata seorang wanita. Sialan. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan nyawaku? Tampaknya, aku harus membuatnya merasakan cintaku. Hei kakak. Apa yang Kaisar lakukan? Perasaanku terhadap kakak sungguh tulus. Kemarin malam karena sedikit mabuk, aku menunjukkan perasaan sejati. Jadi melakukan hal yang keterlaluan pada kakak. Tapi kakak tenang saja, aku akan bertanggung jawab pada kakak. Aduh. Konyol. Sebelumnya memanggil pelacur, kemarin malam melakukan hal itu padaku. Apa dia benar-benar suka pria? Aku harus menghentikan pikirannya. Permaisuri, Anda tidak bisa masuk. Permaisuri. Anda belum dipanggil permaisuri, Anda tidak bisa Kurang sembarangan. ajar. Siapa yang membiarkanmu masuk? Pesan dari Kasim, aku tidak percaya. Obat bius kemarin malam. Ternyata Pangeran Regent yang menyelamatkan Kaisar. Keduanya memang punya hubungan. Jika hari ini menghancurkan reputasi mereka berdua, Tuan pasti akan lebih menghargaiku. Penjaga, cepat lindungi Kaisar. Pangeran Regent berani mencoba membunuh Kaisar. Cepat tangkap dia. Permaisuri Mei, kamu gila apa? Kaisar, cepat ke sini. Aku akan melindungimu. Tidak akan membiarkan Pangeran Regent menyakitimu sedikit pun. Hei kamu. Sudah cukup. Kaisar. Pangeran Regent sudah menendangmu sampai jatuh. Dia jelas punya niat jahat padamu. Ingin membunuhmu. Siapapun pasti ingin membunuhku. Kecuali Kakanda. Permaisuri Mei datang dengan marah untuk menuduhku. Entah atas perintah siapa. Jelas-jelas kau yang punya niat jahat. Hamba hanya tidak ingin Kaisar tertipu olehmu. Kaisar yang bijaksana. Permaisuri Mei sengaja datang untuk membuat masalah. Dia menargetkan Shen Qingchen. Kalau aku bisa membela Shen Qingchen di hadapannya, apakah Shen Qingchen akan tersentuh dan tidak mempermasalahkan kejadian tadi malam? Aku hanya tidak sengaja terjatuh.
Apa hubungannya dengan Kakanda? Justru kau tidak tahu menahu, langsung menggerakkan pengawal dan masuk ke istanaku. Apa hukumannya? Kaisar, tenanglah. Hamba khawatir dengan Kaisar. Kalau Pangeran Perdana Menteri tidak berniat jahat pada Kaisar, kenapa dia bisa muncul di istana Kaisar begitu pagi? Dengan pakaian yang tidak rapi. Ini tidak pantas. Aduh ibu. Kau salah paham. Tadi malam Pangeran Perdana Menteri memang menginap di sini. Apa katamu? Dua pria tidur bersama. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan membela diri. Budak brengsek ini ikut campur apa? Sekarang bagaimana? Tadi malam Kaisar sedang bersemangat, tapi malah mengantarku dan Permaisuri Lan kembali ke istana kami. Apakah karena Pangeran Perdana Menteri? Apakah yang menemani Kaisar tadi malam adalah Pangeran Perdana Menteri? Pangeran Perdana Menteri tersinggung karena aku menebak benar. Jadi marah? Aku adalah Permaisuri. Apakah kau ingin membunuhku? Sebagai permaisuri, berani berkata kasar. Menantang wibawa Kaisar. Aku sebagai Pangeran Perdana Menteri, di luar bisa membunuh pejabat jahat, di dalam bisa menghukum permaisuri jahat. Membunuhmu. Lalu kenapa? Tuanku, tolong selamatkan hamba. Wang akan membersihkan istana untuk tuanku. Tuanku ada keberatan. Tiada keberatan. Semuanya terserah pada Kakak Kanda. Mohon ampun Wang pemerintah. Bawa pergi Permaisuri Mei. Copot gelar permaisuri. Pukuli sampai mati. Tuanku, tolong selamatkan hamba. Hamba melakukan ini semua untuk tuanku. Tuanku, tolong selamatkan hamba. Lian Qingqiang, kau dan kakak kandamu melakukan hubungan terlarang. Kau tak layak jadi kaisar. Yo akan hancur. Aku akan membunuhmu. Wu Ying. Permaisuri Mei berusaha membunuh tuanku. Dia pantas dihukum mati. Kalian gagal melindungi tuanku. Tapi jika bisa menjaga mulut, Wang akan mengampuni nyawamu. Bawa mayatnya pergi, agar tidak mengotori mata tuanku. Shen Qingchen membunuh wanita tanpa ampun. Jika dia tahu aku wanita, tidak bisa. Aku harus cari cara keluar istana. Percepat rencana melarikan diri. Apa? Kau takut? Bukan bilang mencintaiku. Baru lihat aku bunuh satu orang. Sudah ekspresi begitu. Tidak takut, aku tahu kau melakukannya. Untukku aku membunuhnya. Jika aku tidak tergila-gila padamu tadi malam, aku tidak akan mencoba memberi kesempatan pada Permaisuri Mei melakukan hal yang merugikanmu dan aku. Dia pantas mati. Jadi lebih pintar. Tapi, kau tidak takut seluruh istana tahu. Kau suka pria. Tapi apakah aku benar-benar mencintai kakak Kanda? Lalu bagaimana dengan kakak Kanda? Apakah ada sedikit perasaan padaku? Diam. Jangan ngomong sembarangan. Nanti laporan. Aku akan kirim orang untuk mengambilnya. Sedangkan untuk istana belakang, kecuali sangat diperlukan, aku tidak akan masuk lagi. Kakak, jangan pergi. Kakak. Sekarang semua orang di istana pasti sudah tahu. Aku suka pria. Ditambah dengan kematian selir Mei. Urusan tidur bersama. Setidaknya sudah tenang untuk sementara. Selanjutnya, harus segera keluar dari istana. Berkirim surat dengan selir Mei. Siapa yang ingin membahayakan Kaisar? Adalah Pangeran Jing. Untungnya yang mulia bijaksana. Hanya dengan satu pesan, bisa menipu selir Mei untuk menguji kamar Kaisar. Kalau tidak begitu, Kaisar mungkin akan segera terjerumus dalam bahaya lagi. Tapi obat bius tadi malam, tidak hanya selir Mei, selir Lan juga terlibat. Awasi mereka baik-baik. Ya. Kali ini keluar istana dengan pakaian wanita. Siapa yang bisa mengenali aku sebagai Kaisar? Wah, sudah bangun ya. Ini di mana ya? Kalian mau apa sih? Masih saja kamu pelayan kecil. Bahkan istana dingin saja tidak kenal. Kami menangkapmu. Kamu pikir kami mau apa? Bukan sial begini kan? Dua kasim ini sepertinya tidak ingin aku keluar hidup-hidup. Bukan. Dua kakak ini kita. Kita bicara baik-baik saja ya. Benar kan? Ini kan istana. Kalian tidak takut nyawa kalian hilang. Jangan banyak omong dengannya. Sampai kita puas bermain. Langsung pasang kepalanya di sini. Cepat dan bersih. Benar. Mas, jangan. Kemarilah kau. Masih lari. Aku tidak lari lagi, Mas. Aku tidak lari lagi. Mas, aku ini pelayan Kaisar yang melayani di sampingnya. Kalian tidak boleh menyentuhku. Hah, itu bagaimana? Kaisar hanya suka pria. Kau hanya seorang pelayan wanita. Masa berharap dia akan menerimamu? Kaisar yang tidak mampu itu cepat atau lambat akan digantikan oleh Pangeran Wali. Pangeran Wali itu main belakang dengannya. Mungkin hanya mengincar tahta. Orang itu tidak segan membunuh. Sangat kejam. Berkelahi, kalian berani menghina Kaisar dan Pangeran Wali di sini. Kepala ini tidak mau lagi ya. Tolong. Tolong. Mas pergi lihat apa yang terjadi. Baik. Seluruh 72 istana. Jangan lewatkan sudut manapun. Siap.
Lei Perpandran. Ada temuan di istana dingin. Ayo. Tebak apa? Kaisar hilang. Pangeran Wali sedang memimpin. Pengawal menyisir harem. Tapi tenang, kita di istana dingin ini. Dia tidak sudi jarang. Cepat, jangan buang waktu. Shen Qingqian, aku di sini, cepat datang. Pakai barang jelek ini. Entah sangat jelek, atau sangat cantik. Aku ingin melihat. Kamu itu kayak gimana sih? Jangan. Wah. Cantik banget. Pantas saja ini istana Taihe. Dayang yang melayani. Benar-benar cantik banget. Saka, aku suka banget. Tapi kenapa aku? Kayaknya agak familiar. Pernah lihat di mana ya? Waduh, malam ini beneran selesai deh. Aku duluan ya. Duluan apanya duluan? Jangan sentuh aku. Hei, nggak mau minum ya? Hukum apanya hukum? Camel, aduh. Raja. Aku sekarang pakai baju wanita. Jangan sampai dia lihat aku sekarang. Oh iya. Jangan gerak. Kamu ini perempuan mati. Gerak lagi aku pukul kamu. Kalian ngapain di sini? Penolong raja, tolong aku. Mereka bawa aku ke sini. Mau ganggu aku. Bilang mau bunuh aku juga. Penolong raja, tolong adil untuk aku. Penolong raja, tolong selidiki. Ini Dayang. Cari kami untuk sajak. Ya sajak. Sudah cukup memalukan. Semua bawa turun. Cari untuk raja. Penolong raja, ampun. Dia kok nggak ikut skenario? Aku kan korban. Tunggu. Dia berubah pikiran. Berbalik. Mendekat. Apa yang kau tunggu? Perintah Pangeran Bupati. Berani tidak menuruti. Angkat kepala. Lepaskan cadar. Pangeran Bupati, hamba ini dilahirkan buruk rupa, jadi menutupi dosa dengan cadar. Sungguh tidak berani melepasnya. Takut menyinggung Pangeran Bupati. Mohon maafkan hamba. Pangeran Bupati, dia berbohong. Hamba sudah melihatnya. Wajahnya sangat cantik. Selesai, pasti mati. Hati-hati Pangeran Bupati. Lindungi Pangeran Bupati. Mundur. Di mana pelayan wanita tadi? Temukan dia. Dia terluka, tidak akan pergi jauh. Hidup atau mati harus ditemukan. Pergi. Ya, Tadi jelas seorang wanita. Tapi hamba. Bagaimana bisa merasa dia? Sangat mirip Lian Qingjian. apa yang terjadi denganmu? Kau buta ya? Tidak lihat perutku tertusuk. Tolong aku. Pyuken, kau punya hobi berpakaian beda ya? Lihat aku seperti pria berpakaian wanita. Tolong bantu aku lagi. Apa? Kau suruh aku ambil pisau? Ya, untuk. Sungguh takut tidak mati. Bukan. Jangan bilang Shen Qingqian tentang perutku tertusuk. Jangan panggil tabib. Ini. Ternyata dia ini perempuan. Yang mulia, Anda sudah mencari sepanjang malam. Bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Teruskan mencari untukku. Meski harus menggeledah seluruh istana, kita harus menemukan kaisar. Baik. Pangeran Wali. Ada kabar buruk. Kaisar diserang. Apa? Aduh, Apa yang kau lakukan padanya? salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa. Siapa yang melukainya? Tabib bilang, Kaisar hanya terluka di lengan. Tidak apa-apa. Lengan terluka. Dia bukan pelayan itu. Jangan bunuh aku. Kakak, tolong aku. Tenang, aku di sini. Kabar tentang hubungan mereka sudah menyebar ke ibu kota. Kalau SI pembina tahu Lian Qingjian itu perempuan. Akibatnya pasti parah. Aduh, tidak berani membayangkan. Anda sudah bangun. Aduh, Yang Mulia. Anda akhirnya bangun. Anda tidak tahu. Pangeran Wali ini mendengar berita Anda diserang. Langsung datang ke sini. Aku
Aku hampir mati. Aku mencari sepanjang malam di harem. 72 istana. Tidak menemukan kaisar. Kaisar kemana? Kenapa sampai diserang? Semua karena kakak bilang tidak mau masuk istana lagi. Jadi aku bersembunyi. Ingin kamu yang masuk istana. Tapi siapa sangka ketemu si pembunuh itu. Sembarangan saja. Kamu tahu nggak, perbuatanmu ini bisa membahayakan dirimu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, kamu bikin aku. Kakak marah ya? Ini perhatian buatku. Aku tahu salah. Kakak jangan marah lagi. Kapan aku bilang perhatian sama kamu? Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu ya. Oh iya. Ini surat dari Si Jing. Katanya utusan Si Jing akan membawa putri Si Jing ke ibu kota untuk membahas pernikahan. Pernikahan. Sepertinya hanya dengan menikahkannya, bisa menghilangkan pikiran anehnya terhadapku. Aku nggak mau menikah. Aku nggak suka putri pernikahan. Aku suka. Ngeyel. Pernikahan ini urusan penting dua negara. Apalagi kaisar belum pernah bertemu sang putri. Bagaimana bisa tahu nggak suka? Ini sudah diputuskan. Shen Qingchen, aku nggak akan biarkan kamu berhasil. Lapangan latihan kakak terlalu seram. Nggak cocok buatku. Aku pulang dulu deh. Putri Si Jing sebentar lagi sampai. Kaisar jangan coba-coba kabur. Kakak, kurang baik niat putri Si Jing ini. Belum sampai aja lapangan latihan sudah disiapkan. Niatnya jahat. Orang ini nggak bisa dinikahi. Putri Si Liang ini sombong banget. Baru datang aja langsung mengundang pejabat penting Yo ke lapangan latihan. Nggak tahu mau ngapain. Jangan-jangan nggak suka sama kaisar kita. Ingin membatalkan pertunangan di depan umum. Memberikan pelajaran pertama. Siapa lagi yang berani berspekulasi sembarangan, membuat malu Yo di hadapan negara asing. Jangan salahkan aku jika tidak ramah. Lapor Paduka Putri Cucu telah tiba. Wanita yang gagah berani. Putri Si Jing memang luar biasa. Anda adalah Raja Yo. Aku ingin bertarung denganmu. Kakak. Ayo pergi. Putri salah. Dia adalah Raja Yo. Salam putri cucu. Raja Yo, bagaimana bisa? Kulitmu lebih putih dariku. Kurus dan kecil. Suamiku harus bisa mengalahkanku. Baru pantas. Kalau begitu aku sengaja kalah. Perkawinan ini tidak akan terjadi. Jangan berpikir untuk menyerah. Anda mewakili muka Yo. Kakak. Aku tidak bisa bertarung. Anda harus menunjukkan kejantanan Anda. Aku bukan pria. Mau apa lagi? Shen Qingchen tunggu saja. Ayo mulai. Cepat menghindar. Apa yang dia lakukan? Tidak bisa menangkis dua kali lalu berhenti. Raja kita ini hanya bisa menghindar. Raja ini jelas tidak bisa bertarung. Berani juga naik panggung. Kali ini, mana muka Yo kita? Kalian sudah bosan hidup. Sudah cukup. Menyerah sekarang tidak akan memalukan Yo. Hei Raja Yo, kenapa hanya bisa lari? Jangan putri. Putri jago menembak. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Perlombaan kita selesai di sini. Apakah kamu meremehkan putri ini? Putri ini tidak menerima penyerahanmu. Keduanya ada chemistry nih. Kaisar, kamu lihat putri jatuh dari panggung. Kenapa tidak menolongnya?
Lajapila. Kaisar yang bertanding dengan putri. Kenapa Pangeran Regent ikut campur? Kamu ini. Kaisar, inikah kakak kedua yang kamu dukung? Demi seorang wanita asing. Bahkan menegurmu di depan umum. Putri, barusan aku yang menyerang putri. Kalau mau balas dendam, datang saja padaku. Raja Yo, putri ini tidak akan menikah denganmu. Putri ini akan menikah dengannya. Ini tidak masuk akal. Perkawinan kedua negara ini. Sudah disepakati putri akan menikah dengan kaisar. Kenapa tiba-tiba berubah? Tidak pantas. Ini sama sekali tidak menghormati kaisar kita. Harga diri Yo kita di mana? Tapi, kaisar penakut. Putri tidak tertarik padanya. Juga tidak mengherankan. Diam semua. Putri, benarkah akan menikah dengan kakak kedua? Tentu, putri ini selalu menepati janji. Aku akan menikah dengannya. Sepertinya aku tidak beruntung. Kalau begitu Putri, Mana mungkin putri merendahkan diri menikahi Chen Wang? Aku tidak akan menikah dengannya, maka aku akan menikah tidak denganmu. boleh. Kenapa Kaisar begitu bersemangat? Aku tidak berniat menikahimu. Benar, kenapa aku begitu bersemangat? Asalkan bukan aku. Siapapun yang menikahi Putri sama saja. Maksudku, karena Putri ingin menikahi kakak Kaisar, maka kita harus bertanya pada keinginan kakak Kaisar. Menikahi putri tidak mungkin. Tapi mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan harapan kaisar terhadapku. Aku tidak mau. Aku sudah punya orang yang kusukai. Kakak Kaisar punya orang yang disukai. Siapa itu? Siapa orang yang kusukai? Tidak ada hubungannya dengan kaisar. Kakak Kaisar sudah punya orang yang disukai. Karena itu tidak mau menikahi Putri. Putri ingin menikahi kakak kedua. Aku tentu harus mendukung. Dan untuk perdamaian yang lebih baik antara kedua negara. Benarkan, Putri? Pernikahanmu dengan kakak kedua, aku setujui. Kenapa sedih? Kaisar, Wang Sashizheng, Anda tidak boleh pergi. Siapa yang akan memimpin jika Anda pergi? pergi. Apakah dia punya orang yang disukai? Apa hubungannya denganku? Kenapa aku sedih? Bagaimanapun juga dia akan pergi. Kaisar mau pergi kemana? Aku mau pergi kemana? Tidak ada hubungannya dengan kakak Kaisar. Mengapa kakak Kaisar masih mencariku? Bukankah sudah punya orang yang disukai? Apakah aku punya orang yang disukai? Apa hubungannya dengan mencari kaisar? Atau, kaisar tidak butuh perlindunganku lagi? Baik, kalau begitu kakak Kaisar, pergilah lindungi orang yang kau sukai di masa depan. Juga tidak peduli dengan hidup mati saya. Apa yang kamu Kaisar lakukan? sedang marah pada saya. Saya datang untuk memberi salam pada Kaisar. Wah, datang tepat waktu. Saya baru saja ditolak oleh Putri Cucu. Perasaan saya sangat sedih. Permaisuri Lan, tinggallah. Temani saya minum beberapa gelas. Saya pasti akan menemani Kaisar dengan baik. Pangeran Regen, jika tidak ada urusan silakan pergi dulu. Jangan ganggu saya dan Permaisuri Lan. Apakah Pangeran Regent ingin melawan perintah Kaisar? Kaisar, minum. Kaisar, Permaisuri Lan, siang bolong. Jangan terburu nafsu. Kaisar. Saya sudah menunggu hari ini lama sekali. Langka sekali Kaisar punya mood hari ini. Ayo, jangan sia-siakan waktu yang indah. Permaisuri Lan, Kaisar. Apakah benar seperti rumor di istana? Kamu suka Pangeran Regent? Baru saja menggunakan saya. Sengaja membuat Pangeran Regent marah. saya suka dia. Mulut saya. Keluar, saya dan kaisar ada urusan penting untuk dibahas. Saya pamit. Bukankah kakak sangat ingin saya mengunjungi Permaisuri? Mengapa tiba-tiba masuk dan menghentikan? Apakah kaisar benar-benar tidak senang karena putri cucu memilih Chen Wang? Saya akan menemani kaisar minum. Kakak, kamu belum menjawab saya. Mengapa? Saya juga ingin tahu mengapa. Jangan minum lagi. Kakak, kamu mabuk. Dia gila ya? Shen Qingchen ada apa sih? Jangan-jangan dia tahu aku perempuan. Bukannya kamu bilang suka sama aku? Kenapa menghindar? Enggak. Itu karena aku nggak tahu kamu punya orang yang kamu suka. Kalau tahu, aku nggak bakal suka sama kamu. Gak ada orang lain. Aku bohong sama kamu. Aku cuma pengen kamu gak mikirin aku. Tapi gak nyangka lihat kamu sedih. Aku jadi sedih banget. Abang ini maksudnya apa sih? Aku mungkin gila.
Mulai sekarang, aku gak bakal maksa kamu untuk dekat sama selir-selir. Aku bakal nemenin kamu terus. Maksudnya apa nih? Jangan-jangan dia suka sama aku. Nggak boleh, aku harus coba tes dia. Tapi, aku sama abang kan sama-sama laki-laki. Abang nggak takut sama gosip luar lagi. Gak apa-apa, aku bakal hilangin semua rintangannya. Dia beneran suka sama aku. Sayangnya aku pakai baju laki-laki. Aku bikin Shen Qingchen jadi gay. Nggak boleh, dia nggak boleh. Aku harus cepat-cepat keluar dari istana. Aku baru bisa jadi sama dia dengan resmi. Abang ini bercanda aja. Pengen bunuh aku. Abang sampai sekarang belum bisa tangkap satu pun. Ngomong besar aja. Aku rasa mengandalkan abang. Mending aku andalin diri sendiri. Aku putuskan cari hari yang bagus. Keluar istana untuk berdoa. Jika kamu keluar istana, pembunuhmu akan berdatangan. Jangan sampai terjadi. Aku adalah Raja Yo. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Jika kakak tidak ada urusan lain, silahkan pulang. Aku lelah. Kehadiranku justru membuatnya menjauh. Sudahlah, jangan terburu-buru dan membuatnya ketakutan. Baginda Raja, beristirahatlah dengan baik. Aku akan kembali besok. Rencana harus dipercepat. Shen Qingchen. Tunggu aku kembali mencarimu. Lihat betapa gugupnya kamu. Tenang saja, semuanya sudah kuatur. Pasti akan berhasil dengan sempurna. Mulai sekarang, di dunia ini tidak akan ada lagi Lian Semoga Qingjian. saja. Lari kemana? Inikah rencanamu? Nyaris nyawaku melayang. Sudah ku katakan sukses butuh pengorbanan. Berapa gelombang orang yang datang? Lari kemana lagi? Sini. Lian Qingpei. Baginda Raja mana? Cari, pergi. Baik. Ayo. Lian Qingjian. Kamu tidak boleh mati. Tuanku. Ditemukan di tepi jurang. Tuanku, tenanglah. Jika Bajinda Raja benar-benar terjadi khawatirnya. Diam. Kirim satu tim untuk mencari. Hidup harus ditemukan. Mati harus ditemukan jasadnya. Baik. Tunggu. Suruh pasukan Shen yang ditempatkan di luar kota. Diam-diam masuk ke kota. Dayo akan berubah. Ya. Tuan. Ditemukan dua mayat di dasar tebing. Dilihat dari pakaian dan aksesorisnya. Jelas itu adalah Kaisar dan Chen Wang. Apa maksudmu dari pakaian dan aksesorisnya? Tebing itu penuh dengan batu dan duri. Kaisar sudah tidak bisa dikenali lagi. Tuan, jangan lihat. Kaisar. Wang pemerintah. Kaisar telah mangkat. Seluruh negeri berduka. Tapi Dayo tidak bisa sehari tanpa raja. Benar, Wang pemerintah. Sekarang mengangkat raja baru adalah yang utama. Kami mohon, Wang pemerintah segera membuat keputusan. Saya mohon Wang pemerintah segera membuat keputusan. Saya pikir Jin Wang memiliki bakat besar, layak untuk memikul tanggung jawab. Jin Wang memilih orang berdasarkan bakat dan desintai rakyat. Dialah pilihan yang tepat untuk raja. Jin Wang lah yang. Hanya dengan satu mayat yang tidak bisa dikenali. Bagaimana kalian bisa yakin itu adalah mendiang kaisar? Bahkan jika jenazah mendiang kaisar belum dingin, kalian sudah terburu-buru ingin mengangkat raja baru. Jin Wang, Ping Wang, apakah kalian pantas? Shen Qingchen, apa maksudmu? Kamu anak seorang pelayan. Bahkan pangeran tua tidak menghiraukanmu. Hanya punya sedikit kemampuan berperang. Dihargai oleh mendiang kaisar. Kenapa? Kamu ingin merebut tahta. Benar. Ini tidak sesuai aturan. Surat keputusan tiba.
Persucut. Dengan kuasa dari langit Kaisar memerintahkan. Kehidupan Kaisar ini tidak aman. Jika suatu hari Kaisar terbunuh, segera serahkan tahta kepada Pangeran Wali, Shen Qingchen. Siapa yang berani melanggar perintah, Kaisar akan menjadi hantu dan menghantui kalian setiap hari. Demikianlah perintah ini. Bagaimana mungkin perintah ini dibiarkan seperti ini kakak? Kaisar dia. Pangeran Wali. Tidak. Kaisar. Kalian menyalahkan pangeran karena tidak bisa menangkap pelaku kejahatan. Sudah merencanakan ini sejak lama bukan? Tenang saja, kali ini, orang yang melukaimu, pangeran tidak akan menyisakan satupun. Siap kalimat dalam perintah ini tidak masuk akal. Pangeran curiga perintah ini palsu dibuat oleh Pangeran Wali, Shen Qingchen, tahta dinasti You ini. Jangan pernah berpikir untuk merebutnya. Pasukan Shen Qingchen, apakah kalian benar-benar ingin memberontak? Xingwang dan Jinwang bersekongkol. Berulang kali mencoba membunuh kaisar sebelumnya tapi gagal. Lalu merencanakan pembunuhan di hutan ini. Membunuh kaisar sebelumnya dan Chen Wang. Tidak apa-apa, pangeran tahu kalian tidak akan berbicara. Tapi pangeran punya banyak cara untuk membuat kalian berbicara. Para pengawal, bawa kedua orang ini ke penjara bawah tanah. Tunggu keputusan selanjutnya. Shen Qingchen, berani sekali kau. Lepaskan pangeran. Kami adalah keturunan kaisar sebelumnya. Apakah kau ingin memberontak? Shen Qingchen. Para menteri, apakah masih ada keberatan? Panjang umur Kaisar, panjang umur. Lian Qingjian, pangeran tidak percaya kau sudah mati. Kemanapun kau pergi, pangeran pasti akan menemukanmu. Benarkah kamu tidak mau ikut kami kembali ke Xijing? Sudah setengah tahun, akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini. Istriku, jangan khawatirkan dia. Dia sekarang adalah wanita terkaya di ibu kota. Punya uang dan waktu luang. Tentu saja dia ingin jatuh cinta. You can pick it to wanita Turkiya. Pergilah. Kamu yang paling banyak mengeluarkan uang untuk pesta bantuan bencana ini. Kaisar pasti akan terkesan padamu. Semoga perjalananmu lancar. Ayo pergi. Shen Qingchen, akhirnya kita akan bertemu lagi. Nona ini aku tidak mengenalmu. Hari ini aku mewakili keluarga. Belum pernah melihat suasana seperti ini kan? Jangan gugup, aku temani kamu. Ayo minum segelas. Nah gitu dong, minum gelas ini. Suka minum ya? Aku kasih kamu minum. Kamu jalang kecil. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu tenang. Aku tidak akan memakai nama lu lagi. Jangan mendekat. Kamu mendekat lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak ramah. Aku ingin melihat bagaimana kamu tidak ramah. Lepaskan aku. Ini istana. Kamu cari mati ya? Kalau cari mati kamu duluan. Kaisar datang. Berani sekali. Kamu berani menabrak yang mulia. Penjaga, tangkap dia. Tunggu. Yang mulia, hamba tidak bermaksud menabrak yang mulia. Dia memaksa hamba minum dan mencoba mengganggu hamba. Jadi hamba menabrak yang mulia. Mohon yang mulia membela hamba. Shen Qingchen lama tidak bertemu. Yang mulia bijaksana. Dia yang menggoda hamba. Apa katamu? Oke, kau akan membuka mulutmu. Aku merayumu. Aku ditendang oleh keledai. Cukup mengusir keduanya. Ya. Kaisar. Wanita ini tidak diketahui. Saya khawatir itu akan salah. Itu benar. Apa yang kamu gumamkan? Dia masih memiliki telinga. Kau punya mata. Saya sepertinya akrab. Anda. Shen Qingchen, aku ingin bertemu denganmu. Tapi tidak bisa. Aku akan membawamu lurus. Membuat Anda menyukai tubuh bagian atas saya sebagai seorang wanita. Wenju King. Ini terlihat seperti mengenakan kerudung. Mengapa Anda memblokir pisau untuk Anda? Seperti gadis istana. Dia adalah Wenju King begitu muda. Bagaimana mungkin? Orang terkaya di ibu kota adalah gadis kecil seperti dia. Itu palsu. Anda adalah bantuan bencana. Wenju King yang menyumbangkan 10.000 perak. Seperti penggantian palsu. Ini adalah kartu giok yang dikirim ke rumah wanita di istana. Kaisar tidak akan tahu. Apa yang kamu lakukan? Baru saja akun kami belum jelas. Identitas saya telah menunjukkan. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Anda dorong saya. Berani balas dendam di atas aula ini. Wanita ini sangat berani. Hei, katakan.
Bahkan jika Anda pergi, Anda harus pensiun dari Kaisar. Sepertinya kau tidak. Di mata Kaisar, Kaisar mengampuni. Bagaimana bisa kau? Kaisar, kau menyakitiku. Kaisar. Anda. Kenapa kau dan? Sangat mirip. Kaisar, mau dibawa kemana saya? Kaisar. Kaisar. Pertemuan tarik-menarik tidak pantas. Lian Qingjian. Akhirnya kamu kembali. Kaisar, apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Lian Qingjian, setengah tahun ini saya tidur tidak nyenyak. Untukmu, hampir seluruh Yao saya telusuri. Kamu sudah kembali. Kenapa tidak mencariku? Kaisar, maafkan. Saya bodoh, tidak tahu maksud Kaisar. Siapa yang mengizinkanmu berlutut? Kamu Lian Qingjian. Kamu tidak perlu berlutut pada siapapun. Bangunlah. Saya Wen Juqing. Lian Qingjian, karena kamu kembali. Saya akan mengumumkan turun tahta, menyerahkan tahta padamu. Jangan coba-coba lari. Kaisar, saya benar-benar bukan mendiang Kaisar laki-laki. Saya perempuan. Kaisar tidak bisa bedakan laki-laki dan perempuan. Lian Qingjian, saya tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan. Saya hanya ingin kamu di samping saya. Tidak bisa, Kaisar, saya benar-benar bukan. Sial, apa yang saya lakukan? Kamu perempuan. Tidak mungkin tubuh saya seburuk itu. Dia tidak percaya saya perempuan. Kaisar. Jangan-jangan kamu pikir saya laki-laki yang menyamar jadi perempuan. Lian Qingjian, kamu main apa? Atau kamu marah pada saya? Jadi tidak mau mengakui saya. Main-main. Dia lebih percaya saya laki-laki yang menyamar jadi perempuan daripada percaya Lian Qingjian sudah mati. Sepertinya saya harus membuktikan padamu. Kaisar, sekarang kamu percaya kalau dia perempuan kan? Wajah ini. Lian Qingjian. Yang mulia. Aku ini Wen Juqing. Bukan Lian Qingjian. Lalu kenapa? Zhen bilang kamu adalah. Kamu memang. Dia menganggapku sebagai pengganti. Yang mulia, maksudnya apa ini? Dari hari ini, kamu akan tinggal di istri bersama Zhen. Tidak boleh kemana-mana. Panggil orang. Sampaikan perintah Zhen. Angkat Wen Juqing sebagai selir utama. Tinggal di istana Fuguang, sementara mengurus harem. Bukan. Yang mulia. Yang mulia, serius. Jagalah Zhen dengan baik. Kamu lihat Zhen seperti bercanda. Dari hari ini, kamu hanya boleh tinggal di sisi Zhen. Selamat Yang Mulia. Hamba akan segera melaksanakan. Selirku harus menjaga baik-baik wajah ini. Kalau sampai terluka, Zhen akan sedih. Ini apa-apaan sih? Kok jadi selir utama? Tidak apa-apa, Wen Juqing. Kamu masuk istana kan untuk bersama dengannya. Meskipun agak melenceng, tapi setidaknya ini awal yang baik. Shen Qingchen. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta. Pada diriku sebagai perempuan.
Yang Mulia capek tidak? Mau tidak hamba? Pijat-pijat. Kamu tidak marah, Shen tidak mempertimbangkan pendapatmu menahanmu di harem. Mana mungkin? Saya sangat mencintai Kaisar. Bisa menjadi selir Kaisar. Itu adalah keberuntungan saya. Saya sangat senang. Bagaimana mungkin saya menyalahkan Kaisar? Menggunakan wajah Liang Qingjian ini dengan sedikit trik. Aku pasti bisa membuatmu luluh. Nah. Kaisar pasti lapar ya. Saya akan menyiapkan makanan untuk Kaisar. Ini namanya menjebak dengan sengaja. Lihat bagaimana aku membuatmu tergila-gila. Di dunia ini, ada dua orang yang sangat mirip. Wu Ying. Cari tahu tentang Wen Juqing. Maafkan hamba yang lengkeng ini. Kaisar menyimpan selir di istana belakang. Apakah ini tidak tepat? Selir ini sangat mirip dengan mendiang Kaisar. Sungguh terlalu mirip. Yang saya khawatirkan adalah... Para menteri tua itu sudah lama tidak puas dengan saya naik tahta. Seringkali mengomentari saya tidak memiliki selir. Sekarang Wen Juqing muncul, tepat untuk menutup mulut mereka. Ternyata, menyimpan saya bukan hanya untuk menjadi pengganti, tapi juga untuk menenangkan para menteri tua itu. Benar-benar Shen Qingchen, pikirannya sangat dalam. Ngomong-ngomong, prajurit rahasia yang dikirim untuk mencari mendiang Kaisar. Ada kabar baru. Yang Mulia, mengapa Anda bersikeras mencari mendiang Kaisar? Anda adalah putra Kaisar Taizu. Jika bisa diumumkan ke publik, saya yakin para menteri itu tidak akan lagi mempersoalkan latar belakang Anda. Bagaimana kalau... Shen Qingchen adalah putra ayahanda. Berarti dia dan saya adalah saudara kandung. Selir sayang sudah datang. Mengapa tidak masuk? Saya sudah menyiapkan kue untuk Kaisar. Tidak sengaja tumpah. Saya pikir untuk membuat yang baru dan kembali. Benarkah? Saya mohon diri dulu. Bukan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa jadi kakak kandung saya? Tidak bisa. Sebelum berubah menjadi akhir yang tidak bisa diperbaiki, saya harus segera melarikan diri dari istana. Kaisar. Apakah kamu sudah kembali? Kaisar. Jika saya bilang, ingin bermain sesuatu yang spesial denganmu, kamu percaya? Saya percaya. Permainan apa yang kamu inginkan? Saya akan menemanimu bermain. Kaisar. Aduh. Ingin lari. Kenapa? Apakah kamu ingin bermain permainan kucing dan tikus dengan saya? Bukan, jangan-jangan. Wen Juqing ini kakak kandungmu. Apa yang kamu lihat? Malu. Kaisar, biarkan saya keluar dari istana. Apa? Keluar istana. Kenapa? Saya tidak ingin menjadi pengganti almarhum Kaisar. Apakah kamu punya pilihan? Kaisar menyukai wajah saya. Jika Kaisar tidak mengizinkan saya keluar istana, maka saya akan merusaknya. Apakah kamu mengancam saya? Jika kamu ingin membunuh saya, maka silahkan. Kamu terluka, dokter istana.
Wen Juking, jangan berpikir dengan sikapmu yang peduli ini. Saya akan merasa kasihan. Seumur hidupmu hanya boleh tinggal di sampingku. Jangan pergi kemana-mana. Tapi aku bukan Lian Qingjian. Kaisar menyukai pria. Menyimpan wajahku ini hanya kenangan yang tidak berguna. Lebih baik lepaskan aku pergi agar kau tidak semakin sedih melihatku. Ya, aku memang tidak menyukaimu. Tapi dalam hal melanjutkan keturunan, wajahmu ini masih ada gunanya. Jangan. Shen Qingchen. Jangan. Kaisar. Jangan. Kakak Kaisar. Kau memanggilku apa? Aku. Tidak mungkin. Kakak Kaisar tidak percaya aku adalah Lian Qingjian atau tidak percaya Lian Qingjian adalah perempuan. Tapi aku memang perempuan. Aku menggunakan wasiat mendiang Kaisar untuk membuatmu melindungiku karena takut identitasku akan terbongkar. Hingga akhirnya aku tidak bisa berpura-pura lagi. Baru bersama Chen Wang merencanakan untuk melarikan diri dari istana. Tidak bisa berpura-pura lagi. Karena malam itu, apa yang kulakukan padamu? Lian Qingjian, kau penakut. Tapi demi meraih kesempatan itu, tidak segan mengambil risiko. Sudah pergi, mengapa kembali? Aku hanya ingin bersamamu. Tapi sekarang, sudah tidak bisa. Aku hanya ingin. Omong kosong. Jujur saja. Aku sudah jujur. Baik, aku percaya padamu. Kamu adalah perempuan, tidak bisa menjadi Raja You. Maka aku akan mengangkatmu sebagai Ratu You. Apa katamu? 3 hari lagi, aku akan mengumumkan ke seluruh negeri, mengangkatmu sebagai ratu. Kamu gila. Aku adalah adikmu sendiri. Bagaimana mungkin aku menjadi ratumu? Kamu sudah tahu semuanya. Sudah begini keadaannya. Kakakmu ingin berada di sisimu, melindungimu seumur hidup. Tenang saja. Kakakmu tidak akan melakukan apapun padamu. Bahkan jika dicemooh oleh dunia, Lian Qingjian, kamu harus tetap di sisiku. Tapi 3 hari lagi, kakakmu ingin melihatmu. Jangan lari. Gila. Shen Qingchen benar-benar gila. Aku adalah adikmu sendiri. Bagaimana mungkin aku menjadi? Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu. Karena aku melakukan kesalahan. Apa yang ingin perintah Nyonya? Tidak bisa keluar. Tidak bisa lari. Shen Qingchen. Apakah ini untuk memaksaku mati? Baiklah. Maka aku akan mati untukmu. Siapa tahu dengan kematianku ini, aku bisa kembali ke zaman modern. Nyonya, Aduh. Kakak. Kamu ingin bunuh diri. Ya. Aku tidak mau menjadi ratumu. Lebih baik mati, daripada menjadi Ratu You. Sayangnya kamu tidak punya pilihan. Upacara penobatan ratu setiap hari. Jika kamu berani melarikan diri, surga dan neraka, aku akan mencarimu kembali. Kamu. Shen Qingchen. Kamu gila. Shen Qingchen. Surga dan neraka ya. Kamu tidak bisa meninggalkan Yo ini. Ikut aku mati. Shen Qingchen, jangan biarkan ratumu terpisah kepala dan tubuh. Jangan mendekat. Lian Qingyu berhenti. Berhenti. Shen Qingchen, kamu begitu dingin dan kejam. Ternyata masih ada yang kamu pedulikan. Ingin menyelamatkannya ya? Bisa saja. Tusuk dirimu dulu. Aku akan pertimbangkan. Tidak perlu repot. Aku sendiri yang melakukannya. Lian Qingjian. Berhenti. Shen Qingchen, dia ingin mati. Tapi kamu ingin dia hidup. Hahaha. Menarik. Sangat menarik. Kita semua dibohongi olehnya. Atau kalian yang membohongi seluruh You. Semua ini bohong ya. Ah, Lian Qingyu, bunuh aku dan kamu bisa membalas dendam. Wen Juking berhenti. Lian Qingyu, bukankah kamu ingin balas dendam? Ayo, cari aku untuk balas dendam. Kamu ingin aku? Aku setuju. Pedang. Jangan.
Chen Qingchen. Selamat tinggal. Wen Juqing. Jenner jangan. Jennerku, kamu sudah menderita. Semua ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu bilang apa? Jenner, ibundamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini, karena takut membuat kaisar terlihat tidak adil. Jenner bodoh, kamu dan dia sebenarnya bukan saudara kandung. Jenner, sebelum aku menikah dengan kaisar pendahulu, aku sudah mengandungmu. Karena aku membenci ayahmu, karena memisahkan aku dan ayah kandungmu. Jadi sejak kecil aku membesarkanmu sebagai anak laki-laki, berharap suatu hari bisa membalasnya. Tapi ayahmu tahu segalanya. Pingwan Jinwang yang ambisius, tidak layak memikul tanggung jawab besar. Maka dengan sengaja dia menempatkanmu di tahta. Kemudian, dia memanggilmu kembali, yang dititipkan di rumah pangeran tua, untuk membantu kaisar baru sebagai wali penguasa. Ini adalah caranya membuka jalan untukmu. Suatu hari nanti, ketika identitas perempuan Jian Er terbongkar, kamu harus turun tahta. Dan kamu bisa dengan mudah naik tahta. Sekarang semuanya sudah jelas. Kaisar, Jian Er ku percayakan padamu. Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Ternyata ini semua salah paham. Kakak, aku tidak pernah setuju untuk menikahimu. Semua ini karena kamu memaksa, memenjarakanku dan mengambil paksa. Baiklah kakak salah. Jangan marah lagi, upacara penobatan permaisuri belum selesai. Kamu, Kalau begitu tangkap aku dulu.